Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Afifah dengan NIM akhir 055 akan mempresentasikan terkait review artikel survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Jadi di sini untuk jurnalnya sendiri eh, judulnya Status of Household Dietary Diversity and Associated Factor Among Rural and Urban Household of Northern Uganda. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk menilai status keberagaman konsumsi pangan rumah tangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengannya pada rumah tangga di wilayah pedesaan dan perkotaan di Uganda Utara. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat keberagaman pangan antara rumah tangga pedesaan dan perkotaan, serta menganalisis hubungan antara skor keberagaman pangan dengan pengetahuan gizi dan sikap pengasuh. Untuk metode penelitiannya yaitu dilakukan pada tingkat rumah tangga dengan responden utama pengasuh rumah tangga. Instrumen utama yang digunakan yaitu Household Dietary Diversity Questionnaire atau HDDQ berdasarkan pedoman FAO dengan 12 kelompok pangan dan periode recall selama 7 hari. Responden diminta menyebutkan apakah rumah tangga mereka mengkonsumsi masing-masing kelompok pangan dalam 7 hari terakhir dengan scoring biner, yang kemudian dijumlahkan menjadi skor Household Dietary Diversity Score dengan rentang 0 hingga 12. Untuk makanan campuran, selain HDDQ, penelitian juga menggunakan FFQ non-kuantitatif dengan periode recall 7 hari untuk menilai frekuensi konsumsi berbagai jenis pangan lokal. Untuk analisis datanya sendiri, yaitu skor HDDS dihitung dengan menjumlahkan konsumsi 12 kelompok pangan dan kemudian dipecah dalam tingkat rendah, sedang, tinggi. Data FFQ diolah dengan mengkonversikan kategori frekuensi menjadi nilai rata-rata per minggu untuk setiap kelompok pangan, sehingga memungkinkan perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Untuk hasil penelitian sendiri yaitu HDDS di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Rumah tangga perkotaan lebih sering mengkonsumsi pangan hewani, buah, susu. Sedangkan rumah tangga pedesaan didominasi oleh pangan pokok dengan konsumsi pangan sumber protein yang rendah. Sebagian besar rumah tangga berada pada kategori keberagaman pangan sedang, namun kategori rendah lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan gizi dan sikap pengasuh berhubungan positif dan signifikan terhadap skor HDDS, sehingga rumah tangga dengan pengetahuan dan sikap gizi yang lebih baik cenderung memiliki keberagaman konsumsi pangan yang tinggi. Untuk validitas dan reliabilitas dari metodenya yaitu peneliti melakukan pengenalian mutu melalui penerjemah instrumen ke bahasa lokal, uji coba dan uji tes dan retest, pelatihan enumerator, serta audit lapangan. Namun, jurnal ini tidak menuliskan hasil uji reliabilitas secara kuantitatif, tidak menguji validitas kriteria atau konstruk HDDQ dan FFQ terhadap metode referensi, serta tidak menyajikan informasi konsistensi internal instrumen sikap, sehingga kekuatan validitas dan reliabilitas data sulit dinilai secara objektif. Kelebihan dan kekurangan metode ini sendiri yaitu penggunaan kombinasi HDDQ dan FFQ memberikan gambaran pola konsumsi yang lebih komprehensif. HDDQ digunakan untuk menilai mencakup kelompok bahan yang dikonsumsi, sedangkan FFQ memberikan informasi mengenai frekuensi konsumsi. Keterbatasannya sendiri yaitu HDDQ tidak mengukur kuantitas atau ukuran porsi. Untuk FFQ non-kuantitatif tidak memungkinkan estimasi asupan energi atau zat gizi. Untuk periode recall 7 hari meningkatkan risiko bias ingatan, terutama untuk pangan yang jarang atau tidak dikonsumsi secara teratur. Pengumpulan data pada musim kering dengan ketersediaan pangan tinggi berpotensi menyebabkan hasil tidak mewakili pola konsumsi sepanjang tahun. Untuk solusi dari potensi biasnya sendiri yaitu penelitian ini meminimalkan potensi bias melalui desain sampling bertahap dan penggunaan sistematik random sampling untuk pemilihan rumah tangga yang membantu mengurangi bias seleksi risiko. Salah satu klasifikasi kelompok pangan untuk ditekan dengan prosedur klasifikasi bahan makanan pada hidangan campuran. Untuk penelitian selanjutnya, bias-bias dapat diminimalkan dengan penggunaan alat bantu ingatan. Untuk buku foto porsi makanan, penekanan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah, serta pengumpulan data pada lebih dari satu musim dengan memasukkan variabel musim ke dalam model analisis.
Sekian dari saya, terima kasih.